Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Kali ini saya akan mengerjakan soal-soal akuntansi, khususnya tentang laporan keuangan perusahaan dagang. Sebelum kita masuk ke soal-soal, jangan lupa ya, klik tombol subscribe. Oke, sudah? Kalau sudah, mari kita menuju ke soal yang pertama. Perusahaan dagang Andalas pada tanggal 31 Desember 1998 memiliki data sebagai berikut. Laba kotor sebesar 50 juta rupiah, beban penjualan sebesar 12.500.000 rupiah, beban umum sebesar 7.500.000 rupiah, pendapatan di luar usaha sebesar 500.000 rupiah, beban di luar usaha sebesar 300.000 rupiah. Pertanyaannya, laba bersih sebelum pajak perusahaan dagang Andalas adalah yang mana? Yang A, B, C, D, atau E? Kalau yang A, 27.700.000 rupiah, yang B, 30 juta rupiah, yang C, 30.200.000 rupiah, yang D, 37.500.000 rupiah, atau yang E, 42.500.000 rupiah. Silahkan dikerjakan dulu, di-pause dulu videonya. Kalau sudah mengerjakan, sudah ketemu jawabannya, mari kita bahas bersama-sama. Yuk, kita lihat pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya adalah laba bersih sebelum pajak ya. Kita urutkan dulu, apa aja laba yang ada di perusahaan dagang. Yang pertama adalah laba kotor. Laba kotor itu rumusnya adalah penjualan bersih dikurangi HPP. HPP itu apa? Harga pokok penjualan. Penjualan bersih itu rumusnya apa? Penjualan dikurangi retur penjualan dikurangi potongan penjualan. Nah, kalau HPP, HPP itu rumusnya adalah barang tersedia untuk dijual dikurangi PBD akhir. PBD ini adalah singkatan dari persediaan barang dagang. Itu tadi ya, laba kotor. Nah, ini ada barang tersedia untuk dijual. Barang tersedia untuk dijual itu rumusnya apa? PBD awal ditambah pembelian bersih. Terus di sini ada lagi pembelian bersih. Pembelian bersih itu rumusnya apa? Pembelian ditambah beban angkut pembelian, dikurangi retur pembelian, dikurangi potongan pembelian. Nah, sekarang yang kedua, laba usaha. Jenis laba yang kedua ada laba usaha. Laba usaha itu diperoleh dari laba kotor dikurangi beban usaha. Yang ketiga, jenis laba yang ketiga adalah laba bersih sebelum pajak. Laba bersih sebelum pajak itu rumusnya adalah laba usaha ditambah pendapatan di luar usaha dikurangi beban di luar usaha. Jenis laba yang terakhir adalah laba bersih setelah pajak, yaitu laba sebelum pajak dikurangi pajak. Urutannya gini ya, 1 laba kotor, 2 laba usaha, 3 laba bersih sebelum pajak, 4 laba bersih setelah pajak. Pertanyaan di soal ini adalah laba bersih sebelum pajak. Dia menempati urutan ketiga, maka cari dulu laba kotornya, kemudian laba usahanya. Kita lihat di soal ya. Oh, di soal sudah dicarikan laba kotornya. Ya sudah, berarti kita mulai dari sini. Dari 50 juta, kemudian gimana? Laba kotor itu. Sudah ya, laba kotor sudah dicarikan. Kita nyari laba usaha. Laba usaha itu bagaimana? Laba usaha itu laba kotor dikurangi beban usaha. Di sini ada beban usaha 2, yaitu beban penjualan dan beban umum. Maka dikurangin semua. 50 juta rupiah dikurangi 12.500.000 rupiah dikurangi juga 7.500.000 rupiah. Diperolehlah laba usaha. Setelah diperoleh laba usaha, maka kita mencari laba bersih sebelum pajak, yaitu apakah ini? Ditambah pendapatan di luar usaha. Jadi 500.000 rupiahnya ini sifatnya nambah, yang beban di luar usaha sifatnya berkurang. Sudah ya? Jadi yang ini 50 juta dikurangi 12.500.000
kemudian dikurangi 7.500.000, ditambah 500.000, barulah dikurangi 300.000 rupiah. Hasilnya adalah, sudah ngitung semua kan? Hasilnya adalah 30.200.000 rupiah. Oke, sudah paham sekarang? Nah, kalau belum paham, silahkan di-pause dulu. Untuk catatan-catatan yang di sebelah kanan ini bisa dicatat. Sekarang kita ke nomor 2. Diketahui penjualan 8 juta rupiah, biaya angkut penjualan 500.000 rupiah, retur penjualan 400.000 rupiah, potongan penjualan 300.000 rupiah. Pertanyaannya, dari data tersebut besarnya penjualan bersih adalah A. 7.800.000 rupiah, B. 7.500.000 rupiah, C. 7.300.000 rupiah, D. 6.800.000 rupiah, atau E. 6.500.000 rupiah. Yang mana? A, B, C, D, atau E? Silahkan di-pause dulu, kemudian dihitung, cari jawaban yang benar. Kalau sudah, silahkan di-play lagi video ini, kita bahas bersama-sama. Pertanyaannya di sini adalah apa? Pertanyaannya adalah penjualan bersih. Penjualan bersih itu rumusnya adalah penjualan dikurangi retur penjualan dikurangi potongan penjualan. Oke, apa berarti? Dimulai dari mana berarti? Dimulai dari 8 juta rupiah. Kemudian dikurangi retur penjualan. Lalu dikurangi juga potongan penjualan. Biaya angkut penjualan kok enggak? Enggak, ini nanti masuknya di laba usaha setelah menghitung laba kotor. Maka yang dipakai hanya 3 ya. Penjualan 8 juta rupiah, dikurangi retur penjualan 400.000 rupiah, dikurangi potongan penjualan 300.000 rupiah. Maka hasilnya adalah, sudah ngitung semua ya? Kalau sudah, silahkan dilihat jawaban yang benar apa. Jawaban yang benar adalah 7.300.000 rupiah. Makin paham ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nomor 3, saya bacakan soalnya. Diketahui data akuntansi pada akhir periode. Persediaan barang dagang awal 1 juta rupiah, penjualan 7 juta rupiah, barang tersedia untuk dijual 5 juta rupiah, persediaan barang dagang akhir 1.500.000 rupiah, retur penjualan 200.000 rupiah, potongan penjualan 200.000 rupiah. Besarnya laba kotor adalah, pilihannya A. 2.100.000 rupiah, B. 3.100.000 rupiah, C. 3.500.000 rupiah, D. 4.500.000 rupiah, atau E. 6.600.000 rupiah. Yang mana nih jawabannya? Di-pause dulu ya, dicoret-coret dulu, dihitung-hitung dulu. Kalau sudah ketemu jawabannya, di-play lagi, kita bahas bersama-sama. Oke, laba kotor. Laba kotor rumusnya apa tadi? Di awal sudah kita pelajari ya, kita ketahui bersama bahwa laba kotor rumusnya adalah penjualan bersih dikurangi HPP. Penjualan bersih dulu yuk, kita cari penjualan bersih dulu. Penjualan bersih itu rumusnya apa? Penjualan dikurangi retur penjualan dikurangi potongan penjualan. Mari kita hitung. Penjualan di sini sudah diketahui 7 juta. Kemudian dikurangi retur penjualan 200.000. Dikurangi potongan penjualan 200.000. Maka hasilnya gimana? Udah ketemu belum? Belum ya? Oke, tadi sudah ya, sudahlah harusnya. Kalau HPP, HPP itu barang tersedia untuk dijual dikurangi PBD akhir. Kita lihat yuk HPP-nya. Barang tersedia untuk dijual. Ya, PBD awal ya. Ditambah pembelian bersih nih. Ya kan? Maka yang persediaan barang dagang awal nggak usah aja, nggak masuk karena sudah dihitungkan sama soal PBTUD-nya, barang tersedia untuk dijualnya 5 juta. Oke ya, di sini dilihat 5 juta. Kemudian dikurangi persediaan barang dagang akhir, langsung aja di sini. HPP sama dengan barang tersedia untuk dijual dikurangi PBD akhir.
PBD awalnya enggak, karena sudah include di sini, sudah termasuk di sini, barang tersedia untuk dijual. Yuk kita hitung penjualan bersihnya. Penjualan bersihnya adalah 7 juta dikurangi 200.000 dikurangi 200.000 sama dengan 6.600.000. Lalu HPP-nya bagaimana? HPP-nya adalah barang tersedia untuk dijualnya tadi 5 juta dikurangi persediaan barang dagang akhirnya berapa? 1.500.000, maka 3.500.000 rupiah. Maka laba kotornya adalah penjualan bersih dikurangi HPP berapa nih? 6.600.000 rupiah dikurangi 3.500.000 rupiah sama dengan 3.100.000 rupiah. Gitu ya caranya mengerjakan satu persatu. Tapi kalau sudah bisa ya tinggal dikasih tanda-tanda seperti saya ini nih. Saya kasih merah, biru, kayak gini. Centang-centang plus minus atau gimana. Gitu dulu untuk pengerjaan soal-soal akuntansi terkait laporan keuangan perusahaan dagang. Kita ketemu lagi insya Allah di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.